Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra, calon guru penggerak angkatan 9. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Bapak Ahmad Badarudin, guru PJOK dari SMP Negeri 21 Balikpapan. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat baik. Ya, hari ini tujuannya kita nanti ngobrol-ngobrol sebentar Pak terkait apa namanya supervisi akademik. Hari ini saya tujuan kita ngobrol adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran nanti Pak. Siap. Saya keinginan untuk mengobservasi Bapak dan nanti kita akan mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran. Nah, sebagai persiapan awal kali ini maka dilakukan yaitu praobservasi. Nanti kita bicara sedikit, ada pertanyaan sedikit yang dari saya sampaikan. Siap. Yang pertama langsung aja ya Pak ya. Saya ingin bertanya tentang tujuan pembelajaran Pak. Sebagai guru penjas, nanti ketika di kelas tujuan pembelajaran apa nanti yang mau disampaikan itu? Ya, jadi untuk materi pelajaran yang akan saya ambil nanti itu adalah tentang lari jarak pendek seperti itu. Jadi tujuan pembelajarannya adalah tentunya saya berharap agar siswa itu tahu teknik dasar dari lari jarak pendek itu. Seperti itu, kurang lebih. Siap. Kalau area pengembangannya Pak, kira-kira apa yang mau dicapai sih Pak dari area pengembangan siswanya Pak? Kalau di Inggris itu kan ada dua, dia yang di keterampilan sama yang di pengetahuan. Kalau di keterampilan tentunya nanti di lapangan saya mau praktek dengan anak-anak, dengan peserta didik, bagaimana mereka mempraktekkan teknik dasar STAR. Teknik dasar STAR itu dia ada pakai yang STAR jongkok. Nah, itu mulai dari gerakan tangan, kaki, dan badan seperti itu. Kemudian pada saat berlarinya, dan kemudian praktek pada saat anak-anak bagaimana posisi badan saat mau masuk garis finish. Gitu. Kemudian kalau untuk yang pengetahuannya nanti akan ada tes tertulis seperti itu. Oke, jadi terbagi dua ya Pak ya. Ya. Ada keterampilan dan ada pengetahuan. Oke, berarti kegiatannya nanti di lapangan ya Pak ya? Di lapangan. Oke, selanjutnya kira-kira ini Pak ya, rancangan pembelajarannya seperti apa sih Pak? Mulai dari strategi, model, metode, itu nanti seperti apa sih? Kalau untuk strateginya, jadi nanti karena ini lari ya, jadi otomatis akan di lapangan. Saya akan bariskan siswa 4 saf, kemudian nanti akan ada pemanasan dulu dipimpin oleh salah satu murid. Kemudian nanti akan saya bagi menjadi 4 kelompok, kemungkinan rencananya akan menjadi 4 kelompok. Jadi nanti setiap kelompok akan mempraktekkan itu tadi, teknik dasar STAR pada saat gaya berlari dan pada saat masuk finish, bergantian per kelompok. Kemudian nanti modelnya menggunakan metode menggunakan, pertama saya akan diskusi, kemudian saya akan demonstrasi mencontohkan cara-caranya. Kemudian anak-anak juga tentunya akan melakukan simulasinya. Kemudian yang terakhir itu secara resiprokal seperti itu Pak. Berarti nanti kegiatannya semua di lapangan. Di lapangan. Modelnya tadi sudah dijelaskan, strateginya juga. Kira-kira kapan Pak dilaksanakan itu Pak? Jadi rencananya akan dilaksanakan di hari Kamis tanggal 8 Maret 2024 Pak. Di kelas 7. Kelas 7 ya Pak ya? Kelas 7 ya. 8 Maret. Oke. Oke, nanti hari Kamis nanti Pak, saya boleh ya Pak ya melihat mencatat kegiatan pembelajaran Pak Badar nantinya. Kemudian nanti setelah itu izin saya juga untuk melakukan pasca observasi bersama dengan pengajar praktek Ibu Rita. Jadi nanti bareng-bareng kita bertiga selesai observasi baru kita melakukan pasca observasi. Boleh ya Pak ya? Boleh, silakan Pak. Oke. Mungkin itu aja Pak yang saya tanyakan Pak. Kira-kira dari percakapan ini ada yang bisa diambil nggak Pak? Oke, yang bisa diambil ya. Yang pertama mungkin dari persiapan saya mungkin bisa lebih, dengan adanya diskusi tadi saya bisa lebih mempersiapkan lagi untuk nanti pada saat saya melakukan praktek mengajar di
lapangan. Jadi persiapan awal saya jadi semakin bertambah matang gitu ya. pengetahuannya seperti itu ya. Terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Pak Bedar waktunya. Sama-sama. Sudah berkenan sharing-sharing terkait pra observasinya, nanti observasi dan pasca observasinya kita diskusi lagi boleh ya Pak ya? Boleh, siap. Oke, terima kasih. Saya akhiri diskusi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya pagi ini? Apakah sehat? Sehat. Atau ada yang sakit? Bapak absen ya? Ya Pak. Yang tidak hadir siapa? Jumlah kasusnya ada berapa? 20. Berarti ada semua ya? Ya, alhamdulillah kita bisa. Ada Sofian berdiri di depan, pimpin berdoa. Pagi hari ini kita akan belajar tentang atletik. Jadi atletik itu terdiri dari beberapa gerakan. Ada lari, ada lompat, ada lempar. Lari yang juga terbagi menjadi 3. Ada lari jarak pendek berdasarkan jarak, ada lari jarak menengah, dan ada lari jarak jauh. Lempar dia ada banyak juga. Ada lempar tembing, ada lempar cakram, ada tolak peluru, kemudian ada juga lompat jauh, lompat tinggi dan seterusnya. Ada juga di jalan depan. Nah, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tentang lari jarak pendek atau bahasa Inggrisnya sprint. Bahasa Inggrisnya apa? Sprint. Nanti kita akan mempelajari teknik dasar dari lari jarak pendek. Jadi teknik dasar lari jarak pendek ada yang tahu ada berapa? Ada 3 ya. Yang pertama start, yang kedua posisi badan saat berlari, kemudian yang ketiga adalah saat memasuki garis finish. Jadi ada berapa? 3. Oke, ini nanti kita akan pelajari. Sebelum masuk ke materi inti, Bapak akan putarkan video ya. Videonya ini adalah yang mereka tidak sebelum kalian, jadi mereka nanti kakinya itu tidak sempurna. Mohon maaf Bapak, bilang cacat. Jadi nanti dia ada kompetisinya, jadi namanya itu para. Jadi nanti dia Paralimpik. Here for the men's 200 meter, 254. Sudah kelihatan bedanya? Tadi di sini ini ada kayak kaki alat bantunya, mungkin kurang jelas sekalian. Nanti kalau misalnya di ini kalau di laptop Bapak itu kelihatan. Jadi dia punya apa namanya itu untung gitu ya. Nah baru ditambah ekstensi, dia bentuknya kayak gini. Nah ini dia. Ini kalau ini yang masih utuh, ini yang sudah menggunakan alat bantu. Oke, kita akan lihat beberapa depannya. First 244, sorry. And then we see the world record holder, Amir Puri, fellow South African with Oscar Spurs, who's really done this before. He's in lane 6. Oscar's the man to be the man to 5 years of age. Christoph Bausch of Switzerland in lane 3. The largest cheer I can confirm by
unofficial measuring system. On Twitter, Johan Mariscapoli says, Oscar, your biggest supporter must be the commentator on the telly. You go, the Waltons. You have 3 middle wins. Oscar in 4, Blake in 5, 5 wins. On in 3 in the lead at the moment. Ini dia namanya posisinya start menggunakan start Joko. And off they go. And it's a great start for Arne Ferry. Arne Ferry in the lead at the moment as well, but Oscar Pistorius has already gone past Blake Leaper. It's the 2 South Africans in the lead, and here goes Pistorius. Look at him go. Oscar Pistorius absolutely storming away. Oscar Pistorius, is he going to he's been caught, is he? Oscar Pistorius just tying up. Oh my goodness, he's been caught by Oliveira of Brazil. Well, that's absolutely extraordinary. Alan? Oke, setelah melihat video itu, sekarang Bapak mau tanya sama kalian. Setelah melihat video itu, kira-kira apa yang pesan yang bisa kita ambil? Ada yang bisa jawab angkat tangan? Asal mana? Jawab Asal. Tidak bisa. Aura? Aura masih bukan? Oke, jadi kalau menurut Bapak, setelah kita mulai video ini, mereka itu tidak seberuntung kita, tidak seberuntung kalian. Jelas ya? Kalian punya apa namanya program itu sempurna, sedangkan dia tidak. Tapi dia masih bisa berprestasi. Ini dia mewakili negaranya masing-masing. Ya. Jadi yang pertama adalah kita harus bersyukur. Ada banyak caranya. Kalau kalian belajar, berarti kalian salah satunya harus taat sama aturan. Tadi lagi Wandi sampaikan siswanya mesti gerakan selalu. Kalian nanti Bapak Ibu guru yang menuju musola juga kalian masih belum bergerak. Harusnya begitu Bapak Ibu guru masuk ke musola kalian sudah posisi selesai dulu seperti itu. Jelas? Kemudian cara kalian bersyukur adalah dengan menggunakan HP dengan bijak. Kalau dulu ada pepatah mulutmu harimaumu, kalau sekarang fotomu atau videomu itulah harimau. Kita beberapa hari ini, beberapa minggu belakang, mungkin kalian sudah pernah melihat videonya yang di SMP, ya. Itu bukan lagi pembulian, itu sudah penganiayaan. Dan yang terbaru ada lagi, ya, ada lagi mereka lain. Jadi Bapak berpesan sama kalian supaya pertama kalau bergaul atau berteman ya silakan bercanda dengan normal saja. Kadang kalian bercanda dari emosi dan berkelahi. Ada yang berkelahi itu ada teman ini, jepret, merekam, baru nanti emosi. Nah itu yang maksud Bapak supaya kalian sudah punya anggota tubuh yang lengkap, bersyukur caranya dengan seperti itu. Menggunakan semangat tubuh kalian dengan baik dan benar. Tapi Bapak yakin kalau mungkin SMP 21 nggak ada kan? Itu nggak ada. Jadi Bapak sampaikan segala bentuk pembulian tidak ada di SMP 21. Nanti Bapak Ibu akan membuat spanduk komitmen anti bullying. Baru nanti akan kita datangkan sama-sama. Supaya apa? Supaya tidak terjadi pembulian di sekolah kita dan tidak ada yang merekam kemudian memposting yang tidak baik. Jelas? Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke video yang ini yang dia normal ya, Usain Bolt. Kalian tahu Usain Bolt? Usain Bolt itu adalah manusia atau atlet lari pemegang rekor dunia. Jaraknya 100 meter. 100 meter
dia bisa melewati hanya dengan catatan waktunya 9,68 detik. Jadi 1 detik kurang lebih dia 10 meter. Ya, 1 detik dia 10 meter. Nanti untuk SMP itu ada 3 lombanya, namanya O2SM. O2SM itu Olimpiade Olahraga Siswa Nasional. Untuk tahun ini dia minimal kelahiran 2009. Ada yang kelahiran di bawah 2008 ada 2008? Ada. Yang 2009 angkatan apa? 2010? 2011? Tangan kanan dong. Ya, silakan dudukkan lagi. Ini nanti yang bisa mengikuti lombanya itu kelahiran minimal 1 Januari 2009. Dan dia masih kelas 3 atau kelas 8. Kita lihat lagi. Silakan membentuk barisan berdiri semuanya. Kelompoknya terus siap. Balik ke kanan gerak. Maju, jalan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saputra, calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya di sini tidak sendiri, ada 2 orang yang akan menemani saya. Yang pertama itu Pak Badar, guru PJOK di SMP Negeri 21 Balikpapan, sekaligus yang akan melakukan percakapan pasca observasi karena sudah melakukan observasi. Dan yang kedua sudah hadir di depan kita Bu Rita selaku pengajar praktik CGP angkatan 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu, Pak Badar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan dalam sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah. Izin Pak Badar, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Nanti akan ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan terkait kegiatan observasi yang kemarin yang sudah kita lakukan, Pak. Siap. Yang pertama itu yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Pak rasanya kemarin di observasi? Perasaan saya yang pertama ya lega, akhirnya observasinya sudah berjalan sesuai jadwal karena memang kalau PJOK kan ditargetkan sebelum puasa sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah masih agak bagaimana ya kalau kita ngajak masih dinilai, jadi masih ada perasaan kaku. Kalau saya pribadi sih saya merasa seperti itu. Kalau tidak seperti biasanya seperti itu. Ya, agak canggung dikit. Iya benar, agak canggung. Oke. Pada saat observasi kemarin juga ada beberapa catatan dari saya, Pak. Ya. Berjalannya kegiatan. Yang pertama itu ya ternyata hujan ya Pak waktu itu ya, gerimis. Ya, jadi kalau saya melihat sudah dibuat RPM-nya, sudah dirancang pembelajaran hari ini, ternyata hujan. Biasanya kalau guru-guru lain itu ya udah kita masuk kelas, kasih tugas dan yang lain. Nah, ini Pak Badar sudah berpikir mencari solusinya berbasis aset. Ya. Kira diarahkan ke aula ya Pak Aula. ya untuk kegiatannya. Memang bisa dilaksanakan di sana, dilihat walaupun aulanya tidak cukup besar, tapi untuk kegiatannya kemarin lari jarak pendek. Ya. Jadi bisa dilakukan di aula ya Pak. Ya. Kalau saya lihat sudah cukup baik, sangat baik. Pembelajarannya juga menyenangkan. Ada game mengambil bola ya Pak ya. Iya, mengambil bola. Habis itu pembelajaran berdiferensiasinya terlihat sekali. Kemudian disiplin positifnya mulai dari berdoa, mengucap salam, sampai ada beberapa penguatan positif yang Pak Badar sampaikan itu bisa diterima oleh anak-anak. Kemudian yang selanjutnya Pak, kira-kira Pak
pengembangan yang ingin Bapak kembangkan selanjutnya itu seperti apa, Pak? Oke, yang pertama setelah melaksanakan observasi itu saya merasa saya masih kurang di pengaplikasian yang pembelajaran berdiferensiasi seperti itu. Jadi itu yang mau saya kembangkan lagi supaya benar-benar siswa itu mendapatkan pembelajaran sesuai kemampuan Benar-benar. mereka gitu. Minat dan bakat. Iya benar, minat dan bakat. Jadi saya masih merasa kurang di situ, dan kemudian juga kompetensi sosial ekonomi mau saya lagi kembangkan lagi. Iya. Oke. Saya rasa seperti itu yang untuk dikembangkannya, Pak. Kira-kira Pak, kalau pembelajaran berdiferensiasi berarti dimulainya dari kegiatan MGMP itu sudah dilaksanakan nggak sih, Pak? Pelatihan-pelatihan seperti itu? Sudah. Sebenarnya sudah. Cuma ya mungkin saya masih belum masuk kalau belum praktek langsung begitu, Pak. Iya. Ya, semoga nanti ke depannya Pak Badar bisa buat program atau kegiatan yang berhubungan tentang yang perlu Bapak kembangkan tadi itu. Iya. Kemudian bisa berdampak juga kepada murid, guru, rekan juga, saya dan guru-guru yang lain. Semoga bisa bisa dikembangkan dan bisa dilakukan secara maksimal di sekolah, Pak. Yap. Mungkin itu saja, Pak. Pendek sekali diskusi kita hari ini karena saya lihat dari kegiatan observasinya sudah cukup baik. Kemudian catatan refleksinya yang mungkin karena kita sebagai guru sering ngajar di kelas, tapi kalau misalnya di observasi atau di supervisi itu rasa dedekannya mungkin masih ada. Masih ada. Iya. Sering-seringnya kita tetap ada rasa canggungnya atau groginya. Kemudian keren sekali Pak kalau misalnya pembelajaran berdiferensiasinya bisa dikembangkan lagi. Kemarin sudah saya lihat juga sangat seru. Pelajaran menjas itu kadang-kadang disukai oleh laki-laki, yang perempuan itu bosan. Iya, benar. Nah, ini mudahan bisa, saya lihat semuanya juga bisa semangat mengikuti. Ya, oke. Terima kasih Pak atas diskusinya pasca observasi ini. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Dimas. Ya, semoga nanti diskusi kita, kegiatan kita ini bisa bermanfaat, bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Dan terima kasih untuk Bu Rita yang sudah menemani, sudah mengawali kegiatan kita dari pra observasi sampai pasca observasi ini selesai, Bu. Mungkin sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.